آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل محبتك وطاعاتك، وتدارك أمته بسريع إغاثاتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهبة الرحمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجار، واجمعنا به في كل أطهار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي هني وهاب يا غني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji, mempelajari ilmu agama, yang mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengizinkan kita untuk berhadir di majlis ilmu, Allah berikan kepada kita kefahaman yang betul di dalam memahami ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana para salaf ketika mempelajari ilmu itu mereka berniat untuk juga mengamalkannya. Dan jika kita belajar ilmu agama berniat untuk mengamalkannya. Kita telah membahas tentang rukun iman dan rukun Islam dan makna kalimat tauhid, yaitu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang ulama mengatakan sangatlah suatu kekurangan, satu kejelekan kata beliau, apabila seorang muslim mukmin ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam, dia tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena rukun iman dan rukun Islam merupakan pondasi bagi seseorang beragama Islam, pondasi bagi seseorang untuk beriman. Maka dari itu hendaknya kita menghafal rukun Islam dan rukun iman. Cara yang gampang untuk menghafal rukun iman dan rukun Islam yaitu kita bantu orang lain untuk menghafal. Kita bisi anak misalnya, kita bantu dia untuk menghafal. Otomatis kita akan mudah menghafalnya. Ayo nak, kita baca rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Amun kada bisa anak, misalnya lawan ading, amun kada bisa ading, lawan kawan, supaya gampang menghafal. Karena kita ini apalagi yang sudah tua, buka buku, membaca gen koler, apalagi menghafali ya lah. Jadi supaya gampang, itu tadi caranya, dengan cara kalau bahasa ilmunya itu mudzakarah, saling mengingatkan ilmu, itu akan gampang membantu seseorang untuk menghafal. Makna la ilaha illallah sebagaimana yang lalu dikatakan oleh muallif, yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, yang artinya tidak ada yang disembah sebenarnya di alam nyata ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dinafikan, yang ditiadakan adalah yang disembah sebenarnya.
Adapun Tuhan-Tuhan yang batil itu ada, kelihatan. Sapi disembah, ada sapinya, tapi itu batil, bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya la ilaha, tidak ada Tuhan sebenarnya kecuali Allah. Dan alhamdulillah kita dibiasakan zikir seperti ini oleh orang tua kita. Ada sedikit la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Yang masalahnya nih ada yang sebagian menyingkat, jarnya la ilaha kan ditarusakan. Nah bahaya itu, la ilaha kan tiada Tuhan, tak rusakan la ilaha illallah. Ada yang kayak itulah, misalnya kayak anak menagur la ilaha illallah gitu, tarusakan. Sebagian orang ada yang nyambat ya Allah, kita kan biasakan oleh orang tua orang kita nyambat ya Allah, kayak jadi ucapan. Tapi sebagian memahami kada tahu bahwa itu kalimat ya Allah, ya mesti ya elah misalnya, ya Allah itu, ya Allah itu aslinya ya Allah. Jangan sampai tersalah seperti itu. Jadi kayak bukan Kristen ya Allah, ya Allah, ya Allah, hai. Padahal ya Allah itu ya Allah, supaya melatih kita tuh zikir terus ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Tentu enggak kan la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan setelah mengenal rukun iman dan rukun Islam, ulama biasanya di dalam ilmu fikih itu lebih mendahulukan ilmu taharah, yaitu ilmu bersuci. Kenapa didahulukan ilmu taharah? Karena ibadah itu syaratnya harus suci. Suci zahir dan suci batin. Apalagi salat. Salat itu syaratnya harus suci. Suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Suci daripada kotoran dan najis. Dan di sini al-muallif di dalam kitab Safinah ini rahimahullah mendahulukan setelah rukun iman dan Islam, yaitu kitab taharah faslun alamatul bulugh, tanda-tanda orang itu balik, tanda orang itu balik. Jadi apa tandanya orang itu balik? Balik itu apa kira artinya? Balik itu maksudnya al-wusul ila haddit taklif, sampai batas inya tuh dibebani oleh syariat. Kenanakan itu kada dibebani oleh syariat. Kenanakan kada dibebani oleh syariat. Kapan seseorang itu dibebani oleh syariat? Orang itu dibebani oleh syariat ketika balik. Kapan balik? Nah, balik itu tandanya ada 3 kata beliau. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Disebutkan dalam syarah alamah. Alamat. Apa arti alamat itu? Alamat itu jamaknya alamah. Artinya kan tanda. Definisi alamah itu apa? Dalam yang digunakan di dalam ilmu syariah atau secara bahasa Arab, yaitu ma yalzam min wujudihi al-wujud, yang mana sesuatu yang mesti ketika dia ada juga yang ditandai tadi. Contoh balik itu kan kenanakan itu kada balik masih. Ketika ada sesuatu yang di 3 ini, jadi sampai baliknya. Wala yalzam min adamihil adam, dan tidak mesti ketika dia tidak ada al-adam, kada ada juga. Maksudnya ketika yang
yang salah satu yang 3 ini kedada, kada mesti kedada balik. Nah, yang pertama adalah tamamu 15 sanah fil dzakari wal untha. Yang pertama, tanda balik yang pertama adalah sempurna 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sempurnanya itu harus tepat. Tahun apa yang dihitung di sini? Tahun Hijriyah. Kapan lahir? 1 Muharram. 1 Muharram lahir. 1 Muharram yang akan datang hidup setahun, berarti umurnya lah. Sampai misalnya kadada, ini kan ada alamat yang lain, ada mimpi basah, keluar mani, ada haid. Amun kada balik kada haid, tapi sampai umur 15, sempurna 15 sampai pas bujur, misalnya ke tahun umur 15 tahun berlalu 1 Muharram, maka di situ sudah sampai balik, meskipun kada haid, meskipun kada keluar mani. Harus tepat. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah walihtilam fil dzakar. Walihtilamu fil dzakar, yaitu keluar mani baik laki-laki wal untha ataupun perempuan. Di tis'i sinin, bagi yang berumur 9 tahun. Jadi amun sampai 9 tahun haid atau keluar mani bagi laki-laki atau perempuan, jangan haid apa, ini pembahasan keluar mani dulu. Kalau haid kena berbinian aja. Keluar mani baik laki-laki atau perempuan kalau 9 tahun maka sampai balik. Amun di bawah itu kan sampai balik. Misalnya umur 8 tahun keluar mani. Keluar mani dengan cara apapun. Baik mimpi atau lain sebagainya. Maka ketika 9 tahun ini kurang lebih bukan secara tepat gitu. Kalau tadi kan harus tepat. Kalau 1 Muharram lahir berarti 1 Muharram juga. Kalau ini kurang lebih takribiyan. Maksud kurang lebih di sini misalnya kurang sekitar 5 hari, enggak apa-apa. Kurang sekitar 10 hari misalnya keluar mani, enggak apa-apa. Maksudnya itu termasuk balik juga. Tapi kalau kurangnya setengah tahun, 8 tahun setengah umurnya keluar mani, nah itu belum balik lagi. Belum balik. Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Misalnya ada kan mengeluarkan mani dengan cara yang haram. Tahu aja pian tuh. Maka orang yang mengeluarkan mani dengan cara yang haram itu akan efek buruknya tuh di dunia dia dapatkan, di akhirat dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Seperti misalnya mengocok tuh haram. Bahkan ada mengatakan orang yang mengocok itu nanti di akhirat tangannya hamil. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak efek-efek buruk yang dia dapatkan di dunia. Gara-gara itu tadi. Tapi mengocok seorang amunnya dibantu oleh bini yang halal maka kada apa-apa. Nah, keluar mani itu sampai had balik. Berapa tadi umurnya? 9 tahun. 9 tahun tahun apa yang dihitung? Tahun Hijriyah. Dan untuk yang keluar mani ini 9 tahunnya perkiraan. Tidak harus pas. Kurang 10 hari kada apa-apa. Kurang 13 hari kada apa-apa.
Kemudian jadi di sini al-musannif menggunakan kalimat al-ihtilam. Ihtilam itu biasanya mimpi. Biasanya mimpi. Karena biasanya orang yang masih anum itu keluar maninya itu mimpi. Biasanya lewat mimpi, dijadikan sampai baliknya lewat mimpi. Apalagi orang Hadramaut yang kadang mengenal hal-hal yang haram, kecuali dikawinakan anum misalnya. Artinya di sini ihtilam, bujur kalimat ihtilam itu mimpi, tapi yang dimaksud secara umum keluar mani secara umum, baik dalam keadaan mimpi ataupun kada ataupun terjaga, itu sampai balik dengan syarat tadi umur 9 tahun hijriyah dan secara takribi, secara perkiraan aja kurang lebih. Ada di sini pembahasan amun sampai misalnya mani sampai batang ya, tapi bebulik ditahannya misalnya kepalanya ketika merasa nih, baliklah. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan balik, ada yang kada. Kenapa juga ditahan-tahan? Kemudian tanda yang ketiga adalah haid. Nah, haid ini khusus bebinian. Kada ada lakian yang haid. Yang dimaksud dengan haid itu apa? Haid itu adalah secara bahasa haid, hadha itu artinya mengalir. Hadha bahasa Arab artinya mengalir secara bahasa. Tapi secara syariat, jadi syariat menggunakan kalimat haid itu artinya apa? Haid itu adalah darah yang sehat yang keluar dari pangkal rahim perempuan di waktu yang khusus, yaitu haid. Jadi haid darah yang keluar bukan karena sakit. Kan ada orang keluar juga darah tapi karena sakit, bukan haid. Dan keluar dari pangkal rahim, amun keluar dari bukan dari situ maka bukan sehat, bukan haid. Tentunya pembahasan haid itu luas biasanya. Ulama mengkhususkan pelajaran haid itu di pelajaran yang khusus. Kada sekedar belajar di fikih secara umum. Jadi ada belajar khusus tentang haid, karena haid ini detail pembahasannya, harinya berapa hari, apalagi masalah istihadhah, orang nang istilahnya kada normal haidnya, sabulanan darah aja. Nah itu ada pembahasan khususnya, ada pembahasan khususnya. Dan bebinian harus mempelajari itu, amun kada tahu kayak apa menjalani kehidupan beragama. Dan haid ini syaratnya harus 9 tahun juga. Amun di bawah 9 tahun maka itu darah rusak namanya, darah penyakit. Amun ada bebinian keluar darah itu misalnya umur 8 tahun maka bukan haid. Tiba-tiba anak mengadu, "Bah, keluar darah, Ma, keluar darah." Berapa umurnya sudah? Hanya 8 tahun. Nah, itu lain haid. Itu darah penyakit. Artinya belum balik lagi. Belum balik lagi. Kapan balik? Ketika umur 9 tahun hijriyah, bukan tahun miladiyah. Kalau miladi biasanya agak lambat loh daripada hijriyah. Miladi atau Masehi itu agak lambat. Takribiyah yang kurang lebih perkiraan, bukan tidak harus tepat sama seperti tadi. Batas takribiyah ini disebutkan oleh Sidin maduna sittata asyar yauman, di bawah 16 hari.
Misal kurang dari 9 tahun, 19 tahun kurang 15 hari, nah itu haid juga. Amunnya lebih dari 15 hari, misalnya 16, 17, 18 hari, kurang dari 9 hari, 9 tahun kurang 16 hari, atau 9 tahun kurang 17 hari, nah itu lain haid, dam rusak, dam penyakit, darah penyakit. Yang di sini yang dimaksud takribiyah kurang lebih di sini kurang dari 16 hari. Jadi di situ hitung haid kalau misalnya 9 tahun kurang 15 hari keluar darah. Nah itu. Jelas kah? Jelas insyaallah lah. Itu tanda-tanda orang itu balik. Jadi kan ada istilah mukallaf. Mukallaf itu syaratnya ada 2. Yang pertama dia itu balik, yang kedua dia itu berakal. Beda, ada orang balik 15 tahun umurnya tapi kan ada berakal atau ada. Itu masih belum istilah bahasa fikihnya itu kada mumayyiz. Yang syarat mukallaf itu mumayyiz. Di antara syaratnya juga bulughud dakwah. Dakwah Rasulullah sampai kepadanya. Kemudian tanda-tanda balik tadi ada 3. Yang pertama sampai umur 15 tahun, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, meskipun kada keluar mani, meskipun kada haid, namun sampai 15 tahun maka dia balik. Begitu juga di bawah 15 tahun harus ada tanda yang lain, yaitu keluar mani, baik laki-laki atau perempuan. Batasnya tadi 9 tahun. Kalau bagi perempuan ada tambahan, yaitu tanda yang lain, yaitu haid. 3 tanda ini tanda orang itu sudah sampai balik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah istinja. Faslun syurutu ijza'il hajar thamaniyah. Ini membahas tentang syarat-syarat boleh menggunakan batu. Sebelumnya syarih menjelaskan tentang istinja. Apa gerang arti istinja? Istinja kalau bahasa kita bebasuh bahera atau basuh bakami, itu istinja. Istinja secara bahasa adalah al-qat'u, memutus. Istanja itu al-habal, aku putus tali, itu secara bahasa. Adapun secara syariat wa syar'an izalatul khariji an-najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Secara syariat yang maksud dengan istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar tadi najis. Lagi kotor. Keluar najis, kotor dari kemaluan, baik kemaluan muka ataupun kemaluan belakang. Dibersihkan dari kemaluan itu sendiri. Bima'in, baik dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Memang kita di sini kada terbiasalah beristinja lawan batu karena banyu banyak, alhamdulillah. Kada ada banyu hambar ke laut, sungai, masin kada apa-apa. Yang penting banyu. Kita kada terbiasa lawan yang lain. Tapi kalau di Arab kadang kada ada banyu. Kayak apa? Kada ada banyu. Istinja lawan batu. Bolehkah istinja lawan batu? Boleh, tapi ada syaratnya. Adapun istinja itu ada hukum-hukumnya. Kadangkala hukum istinja itu wajib.
kadangkala sunnah, kadangkala makruh, kadangkala mubah, bisa haram. Nah, kayak apa itu? Istinja bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Jadi wa hukmuhu, dan hukum istinja al wujubu min kulli najisin mulawwithin. Hukumnya istinja wajib dari setiap najis yang kotor, yang mengotori. Jadi ya biasanya memang kayak itu keluarnya, najis basah mengotori lah. Itu wajib dihilangkan. Wajib kapan wajibnya? Apakah babahera langsung wajibnya? Ya ulama wajibnya ketika dia takut ini bakal mengotori baju misalnya. Pacang berjalan kotori baju lah. Nah, itu wajib dihilangkan. Atau hendak sembahyang. Hendak sembahyang wajib, tapi punya betakai aja. Sejam betakai main HP misalnya kan. Kan wajibnya beristinja. Menyapacang kadang mengotori baju, kadang mengotori yang lain, dan kadang hendak sembahyang masih panjang misalnya zuhur, mbas sembahyang subuh betakai. Misal nih, ngari Jopang ini, bakawan lawan setan dia di WC. Ajib, guru Habib Umar pernah, misalnya di antara ceramah masjidin, ajib jasidin, apa ya, orang-orang banyak menghiasi rumah setan. Kan pian kalau misalnya ke luar-luar tuh rumah setan tuh kan WC tuh nah. Bagus-bagus, harum-harum. Sekira betah dia di rumah setan. Ya kita kada Jepang punya rigat lah, kalau bisa bersih, tapi kada jo punya dihiasi bener, ada TV-nya, ada apalah. Lebay bener menghiasi rumah setan. Sekira betahan. Nah, jadi wajibnya kapan? Ketika bangun misalnya hendak sembahyang, itu wajib. Karena wajib sembahyang syaratnya kan harus suci. Kapan sunnah? Nah, ajib lah. Kapan sunnah beristinja ini? Sunnah amun nang keluar batu misalnya. Batu tak keluar dari burit, karing, misal. Itu sunnah beristinja kan wajib. Karena kada kotor, batu yang keluar. Tapi ini jarang ada kayak itu. Biasanya biar batu juga tapi rigat. Tetap rigat ya, biar batu tapi rigat. Kemudian makruh beristinja. Nah, beristinja makruh. Apabila makruh beristinja pas bakantut. Bakantut beristinja. Mau yuhi aja. Berapa kali bakantut, berapa kali beristinja. Makruh beristinja bakantut tuh keluar angin. Kecuali tapi cirit. Amun tapi cirit jangan kada dibasuh. Jadi makruh lah beistinja amun bakantut aja. Ada lagi hukumnya boleh beistinja. Beistinja boleh. Kapan boleh? Ketika yang keluar tuh keringat misalnya, atau kada keluar juga. Biasanya keringat tuh kan daerah situ aja dibasuh, boleh aja dibasuh. Amun keringat. Dan haram, kapan haram beistinja? Haram beistinja ka'an yakuna bimaksubin. Seperti beistinja lawan barang cuntanan, misalnya banyu gurudin misalnya diambil aqua, pesan beistinja, haram beistinja, apakah itu? Karena pun orang. Atau batu sidin misalnya diambil, pakai batu. Haram hukumnya beistinja pakai nang apa tadi? Nang barang cuntanan tadi. Barang curian.
Nah, jadi hukum istinja tadi ada berapa? Ada 5 lah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Paling afdal cara beristinja menggabungkan antara banyu dan batu. Banyu dan batu. Bapak bawa batu lah kita ke WC. Bawa batu. Bawa batu 3 biji atau sebiji. Istinja lawan batu. Istinja lawan batu dulu. Palit-palitkan lawan batu. Kata biasa lucu bang modelnya, tapi sunnah. Lawan batu, palitan batu. Hanya basuh lawan banyu. Hanya batunya basuh pulang. Sekira awet di situ. Jangan dibuang ke dalam kloset. Buntu jadinya. Menggabungkan antara air dan batu, tapi disyaratkan batu nang berdahulu, amun banyu nang berdahulu bapak kenapa batunya batu berdahulu. Bi an yabda bil hajari, dimulai dengan batu, thumma yutbi'ahu bil ma'i, kemudian diikutkan batu tersebut dengan air. Dan ketika itu cukup di dalam menghasilkan pahala sunnah semua yang jamit, yang kuat, yang beku, meskipun najis, misalnya pakai sesuatu yang najis, tapi ini pacang menggabung lawan banyu. Ini pada dasarnya kalau pakai yang najis tuh kada boleh, batu yang najis. Tapi kalau menggabungkan lawan banyu boleh pakai yang najis, karena pacang dibasuh juga lawan banyu. Tapi mun hendak salah satunya aja, batu kah banyu yang paling afdal? Tentu yang paling afdal adalah banyu. Kenapa? Karena banyu itu yuzilul aina wal athara, menghilangkan bendanya, menghilangkan bekasnya. Semua hilang bersih kalau pakai banyu. Tapi amun pakai batu, batu menghilangkan bendanya aja, bekasnya masih ada. Warnanya masih ada. Batu menghilangkan benda najisnya aja. Nah, beristinja lawan batu itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Jadi kalau sembarang batu. Apa aja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu ada 8. Dan yang dimaksud batu di sini kada harus batu karas itu. Berarti sesuatu yang kada cair. Tisu termasuk juga tisu. Makanya pian kalau bisa hendak ada rencana ke luar negeri, hendak ke Eropa misalnya ke Amerika, biasakan beristinja lawan tisu. Karena di sana kada ada banyu. Cari bersama seorang banyu. Jarang ada WC yang ujar pang lah harus wajah ke sana. Jarang ada WC yang bersedia banyu. Tisu aja nah. Jadi tisu kan termasuk bukan cair. Tahir harus suci, kada boleh. Setiap sesuatu yang tahir bukan benda najis, sesuatu yang kada cair, kada najis dan bisa mencabut, mengangkat najisnya. Ghairi muhtaram, tapi tidak dihormati. Amun dihormati kada boleh. Kada boleh yang benda najis. Kada boleh yang kada mencabut, misalnya licin. Bisi batu jamrut bawa ke WC, sapuakan kada mengangkat kena najis, yalah licinnya. Bapang bisi batu jamrut ganal. Pakai kesan behera, kesaharat nih. Kada sah. Kenapa? Karena kada licin. Kada kasat. Atau tahambur, misalnya kayak tanah kita gempungkan terpacul-pacul itu kada boleh juga. Dan tidak dihormati. Kalau dihormati seperti kitab kertas ada tulisan ilmu agamanya,
kada boleh dipakai, haram hukumnya. Atau alat seperti pulpen kasat dipakai, kesan ilmu kan kada boleh dipakai kan istinja. Wal mat'um, dan makanan manusia, roti karing, dapat roti karing sapuakan kada boleh. Misalnya tulang makanan jin kada boleh juga. Ada aja manusia makan tulang ikan sarden ya lo. Nah, syarat-syaratnya kan tadi termasuk kada mesti batu. Yang penting bandanya kada cair, suci, dan bisa mencabut kayu masuk juga misalnya. Syaratnya ayyakuna bi thalathati ahjar. Pakai 3 batu. 3 batu atau 3 sisi atau 3 kali. 3 buting batu membawa misalnya ke WC. Membahas masalah tadi kan afdolnya menggabungkan antara air dan batu. Jadi jar Habib Umar ajib gitu, ada orang yang istilahnya mansub lil ilm, tahu tentang ilmu, tapi di WC-nya kada ada tisu atau kada ada batu. Karena itu afdal menggabungkan antara banyu dan tisu. Kemudian syaratnya tadi harus 3 batu. 3 batu, boleh 3 biji batu atau 3 sisi batu, misalnya ganal batunya, sisinya 3 kali culit. Atau 1 batu kecil tapi disapuakan lah, dibasuh pulang, dilap, sapuakan pulang. Misalnya. Yang kedua syarat wa ayyunqiyal mahal, dapat membersihkan tempat di sini, meskipun baik itu kemaluan di belakang, burit kalimut, atau kemaluan di depan. Yang syarat yang ketiga adalah kada wa alla yajifan najasu, tidak kering najisnya. Amun sudah kering kada kawa, harus pakai banyu. Wa alla yantaqila, dan syaratnya lagi najisnya kada berpindah keluar dari sini berpindah ke tempat yang lain. Misalnya pahamlah berpindah lah, misalnya kita pakameh sini kan keluarnya di sini, terpindah ke higa kepalanya sini, terpindah, itu kada boleh lawan banyu, kada boleh lawan batu, harus pakai banyu. Dan syarat selanjutnya yang keberapa nih? 3, 4, 5. Yang kelima, wa alla yatra'a alaihi akhar, dan tidak didatangi oleh benda yang lain. Maknanya alla yaqtalita bil kharij ghairu jinsihi, selain jenis kotoran tadi kada ada mencampur yang lain, seperti misalnya banyu, takana banyu, percikan banyu, nah itu, atau takana kami, kita berharap takana kami misalnya karena percikan kami, waktu harus pakai banyu, kan kada boleh lagi pakai batu. Itu kalau cair atau basah. Tapi kalau misalnya kering, kalau keringnya najis, misalnya kotoran hewan, karena kotoran hewan, maka kada boleh jualan banyu. Tapi munnya kering tapi kada lain najis, misalnya tanah, kena hamburan tanah, apa itu begitu juga, kada boleh jual lawan batu, harus pakai banyu. Tapi ada yang berpendapat seperti Imam Ramli, kalau itu bendanya kering dan suci, seperti debu tadi kan, seperti tanah, kada apa-apa, lawan tetap kawal lawan batu gitu. Kalau yang mencampuri tadi suci dan kering, beda kalau suci tapi basah, banyu itu kada boleh.
Kemudian syarat selanjutnya adalah yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kada melewati, istilah kalau di belakang kalimutnya, kada melewati sampai ke pipi burit misalnya. Itu kada boleh lagi lawan batu, harus pakai banyu. Atau di kepala kemaluan laki-laki, lewati kepalanya, helmnya. Nah itu kada boleh jalan batu jadinya, harus lawan banyu. Aman babinian kada sampai tak ke bawah melebar. Biasanya bin rata-rata katahulah melebar lah. Nampaknya menyebar kada lagi sudah lawan batu. Nyalur mulus saja keluarnya kada apa lawan batu. Syarat selanjutnya yang ketujuh adalah alla yusibahuma, kada kana banyu. Amun kana banyu, meskipun tujuannya untuk membersihkan, maka harus lawan banyu sudah, tuntungan lawan banyu. Kalau lagi lawan batu. Yang selanjutnya syarat yang ke-8 adalah batunya harus suci. Maka kada boleh dengan benda yang najis atau benda yang kena najis, batu juga misalnya, tapi kena najis kena kamih misalnya, kada boleh dipakai gesan istinja. Nah itu, jadi syaratnya ada berapa tadi? Ada 8. Yang pertama harus 3 kali sapuan, kemudian barangnya batunya bisa menghilangkan, kada licin, dan najisnya kada sampai kering, dan kada berpindah najisnya ke tempat yang lain, dan tidak dicampuri oleh yang lain, dan tidak melewati kemaluan kalimut dan kepala tadi helmnya. Kemudian tidak dicampuri banyu, tidak dikenai banyu, dan batunya harus suci. Dan itu 8 syarat. Daun biasanya licin lah, kecuali ada daun yang kasar. Nah kalau ada bang kayak itu. Kalau daunnya licin kada kawa. Kalau daunnya kering misalnya mengangkat aja lawan najisnya boleh. Daun hidup biasanya tuh licin lah biasanya. Nyaman dan banyu jopang, cuma misal kan naudzubillah min dzalik, kita kehabisan banyu, tiba-tiba laut kering, sungai kering, atau pian perjalanan kemana ke luar negeri misalnya kan, tiba-tiba kan ada banyu di sana. Nah ingat akan syarat-syaratnya nih. Dan alhamdulillah kawajibang misalnya lawan tisu alhamdulillah bersih aja. Nah itu ya, mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika perlu ilmu ini. Nyamannya tuh diingat ketika perlu lah. Nah itu. Nah mungkin itu saja pelajaran hari ini, jam 5:14. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita kenal, dosa kaum muslimin dan muslimat, khususnya kaum warakintab. Allah angkat bala di kampung kita, Allah jadikan kampung kita kampung berkah, Allah jadikan kampung kita kampung yang subur, yang diberahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa man wa syuyukh. Inna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yarzuqna fahman nabiyyin hafdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa yusir bi dzalika qalbul habib sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lana masyayikhina ma'allimina wa dhahrina ajma'in. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.